Ya, ya. Ayo Bang, kalau tak mandap ya. Oh nggih Kang Gus Upay, monggo terima kasih hadirnya dan ujangan-ujangannya Kang Mas. Terima kasih. Amin amin rabbal alamin. Ini ada Kang Raden Rinjani dipun babaraken babakan uripe Allah kang wujud enak ning sejatine menungsa. Alhamdulillah. Jadi selama ini ketika manusianya masih menyangka atau masih merampok bahwa hidup dan badan ini hidup dan badannya manusianya, ya selamanya manusianya tak akan pernah jumpa dengan Tuhannya. Bila manusianya tak akan pernah berjumpa dengan Tuhannya yang disembah, yang diabdi, tempat untuk kembali, mana mungkin manusia dikatakan inna dina indallahil Islam. Maka ya Islamnya harus diartikan juga, jangan diartikan Islam. Padahal Islam di sisi Allah itu ketika manusianya berserah diri kepada Allah, yaitulah jalan yang lurus. Itulah agama rahmatan lil alamin. Agamanya siapa saja, seluruh manusia. Bila sudah paham, bila sudah rela, ridho mengembalikan bahwa hidup ini hanya Allah, ya itulah Islam itu. Disitulah tempatnya rukun iman, disitulah tempatnya rukun Islam jadi satu ahad, tidak dewe-dewe ngelakoni. Nggih kan Kang Mas? Lek sik dewe-dewe ngelakoni, ya kan masih apa? Masih ateis. Tuhani gaib yang wujud manusianya, berarti manusianya mengikrarkan bahwa dirinya Tuhan tapi tidak disadarinya. Nggih kan Kang Mas? Kok ngguyut tok Kang Mas? Monggo dijawablah, dibantu-bantu ngomong ini. Minta doa restu agar terus lempeng. Pasti manusianya bisa kembali kepada Allah, jangan khawatir. Entah sekarang, entah saat nanti ketika datang Baiatul Akbar atau ketika datang Sakaratul Maut, ya sama-sama kembali, tapi beda proses. Ya kan? Kalau sekarang kembalinya kan enak, tapi kalau kita selama ini tidak mau kembali, ketika saat datangnya harta-harta kita dirampas kembali dengan paksa dan siksa. Ketika pangkat-pangkat kita sudah dirampas kembali, anak istri dirampas oleh Sang Pencipta, bahkan hidup dan badan dirampas dengan paksa, ya itulah prosesnya. Sakitnya seperti kambing disayat hidup-hidup, dipisahkan kulit dan dagingnya. 1000 kali sakitnya saat itu tiba. Kalau kita segera saat ini tidak segera kembali kepada Allah. Jadi kalau kita sudah kembali kepada Allah, maka saat ini kita sudah tidak berharta lagi, itu cirinya. Sudah tidak berilmu lagi, itu cirinya. Sudah tak bisa ngamal lagi, itu cirinya. Itulah hamba-hamba Allah yang sudah kembali kepada Allah. Tapi bila masih merasa mempunyai harta, ilmu, pangkat dan jabatan, merasa bisa beribadah, ngumpul-ngumpulkan ibadah, amal soleh, ya berarti masih belum kembali kepada Allah. Iya kan Kang Mas? Ya, alhamdulillah. Monggo gantian. Nggih, kula tungaaken Kang Sumantri sama-sama berdoa. Moga-moga Kang Raden Rinjani bisa dipahami dan tercerahkan ya tentang uripe Allah. Jadi sebenarnya sanad kita sebenarnya bukan dari manusia. Bukan bin ini, bin itu, bin ini, bin itu, bukan. Sanad kita langsung Allah, langsung uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, raunok sanad-sanad. Bila tak ada uripe Allah, raunok bin ini, bin itu, bin ini, bin itu, ya ndak Kang Mas? Agar kita ndak jelimet pulang-pulang kepada Allah ini, agar langsung pulang kepada Allah. Agar apa? Agar kita diterima di sisi Allah.
Dengan cara apa? Menyerahkan dirimu, menyerahkan badan dan hidupmu, maka diterima semua amal-amalmu. Apa? Kenapa kok diterima semua? Karena sudah jadi af'alnya Allah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Itulah dulur papat limo panceri ning urip. Maka dari itu di sini tidak membahas zat sifat asma af'al lagi, karena sudah membahas langsung panceri. Agar apa? Agar tidak lama-lama belajar bertemu Allah. Iya kan Kang Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru datang bisa disimak ulangannya di YouTube Uripi Allah, dan setiap live kami tampilkan di YouTube Uripi Allah agar kita bisa mengulang-ulang lagi. Jangan dikira saya tidak mendengarkan, saya juga mendengarkan juga, karena saya tidak punya ilmu. Kalau saya punya ilmu ya logikanya, kalau ilmu ini milik saya logikanya, ya tak simpan Kang Mas, tidak saya tunjuk-tunjukkan, mending saya bukukan, tak jual yang mahal. Kalau ini ilmu saya, ya kan Kang Mas? Iya Gus, iya Gus. Karena ini ilmunya Allah, ya tak pedar semua. Kenapa? Karena ini ilmunya Allah, hak bagi seluruh manusia yang mau, bagi yang mau saja. Kalau yang tidak mau ya tidak apa-apa. Jadi supaya manusia tidak silau memandang saya, agar manusia langsung tidak usah lewat saya, langsung ketemu Allah gitu. Sesuai dengan sabdanya kanjeng Nabi Muhammad dan sabdanya Nabi Isa. Wahai sahabat-sahabatku, jangan kau mulia-muliakan aku, jangan kau dewa-dewakan aku. Mulia aku hanya manusia biasa. Muliakanlah, dewakanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Maknanya apa? Muliakanlah, dewakanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Kenapa? Karena ahad. Ya enggak Kang Mas? Agar apa? Agar para sahabat-sahabatnya Nabi dan Rasul itu tidak silau dengan Nabinya, tidak silau dengan Rasulnya. Agar apa? Agar jumpa dengan Tuhannya. Jadi sesuai dengan ayat atiullah wa atiur rasul, ikutlah Allah maka kau akan jadi Rasulnya Allah. Ya enggak? Ikutlah Allah maka kau akan jadi kekasihnya Allah. Ikutlah Allah maka kamu akan jadi walinya Allah. Ikutlah Allah maka engkau akan jadi khalifahnya Allah. Ya kan Kang Mas? Kalau kita mengikuti Rasulnya dulu, ya sampai kapan ketemu Allah? Wong kita tidak mengikuti Allah dulu. Ayatnya kan Allahnya dulu, Rasulnya yang kedua. Agar apa? Agar iman kita, akidah kita sesuai dengan para kekasih-kekasih Allah, sesuai dengan Rasul-Rasul Allah. Wahai Muhammad, ketika kau melempar, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Maknanya Muhammadnya tidak ngaku-ngaku ada, tidak ngaku-ngaku wujud, sehingga tidak bisa apa-apa. Melempar saja tidak bisa, apalagi sholat, apalagi tahajud, apalagi puasa. Ya kan kamu? Kang Walizat Bon Ududri, monggo, terima kasih sama-sama. Monggo Kang Yusri, monggo kajiannya. Saya menyimak Kang Mas, monggo. Salam ya dengan Kang Mustafa ya. Amin. Terima kasih Pak Yai. Alhamdulillah di sini kami sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Ini kangen berat sebetulnya, ingin ketemu ya. Alhamdulillah. Istri dan anak-anak sehat juga kan Kang Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih selama ini kami sekeluarga diberi gratisan nginep di hotelnya Kang Mas. Sampai 10 hari 2 minggu gratis. Terima kasih. Hotel terbesar di Banda Aceh. Terima kasih Kang Mas. Sama-sama.
Bukan kita yang Alhamdulillah. memiliki dan bukan kita yang punya. Semua berjalan atas ininya sendiri kan. Alhamdulillah. Semua itu terjadi karena uripi Allah, ya kan Kang Mas? Iya. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita kembali kepada uripi Allah, indah hidup ini. Kenapa kok bisa indah? Karena semua harta, semua ilmu, semua amal, semua pangkat dan jabatan sudah bukan hak milik kita lagi. Itulah yang membuat kita indah, damai, dan enjoy saja. Iya. Indah itu juga datangnya dari kesulitan. Betul sekali Kang. Senang itu datangnya dari susah. Betul. Jadi semua dipadu memacu ke kenikmatan di kemudian. Betul. Kalau kita bisa jadikan semuanya indah, baik-baik, keburukan, taat, maksiat, sudah kita jadikan indah, maknanya bukan kita lagi yang berkuasa atasnya, semuanya akan indah. Itulah kesempurnaan Allah di dalam penciptaannya, karena semuanya hanya ciptaan Allah, ya kan Kak Mas? Iya, gitu Mas. Semua aman-aman saja, semoga perjalanan baik. Ya, pada prinsipnya semua orang ngaku-ngaku diri. Ternyata yang diaku juga nggak tahu apa itu. Iya, semua perjalanan manusia kita pun juga sama kan. Dulu pun kita juga begitu ya Kang Mas ya. Karena sudah nasnya Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, seluruh yang bernyawa pasti ketemu kematian. Maknanya kematian di sisi Allah bukan kematian badan, maknanya hati yang mati. Siapapun pernah mati hatinya, siapapun selama ini tak mengenal Tuhan kecuali mengenal dirinya sendiri, ya kan Kang Mas? Tapi dengan kehendak Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, Allah lah memilih bagi siapa yang dikehendakinya. Alhamdulillah. Dan itu juga pernah dengan Nabi Sulaiman ya. Yang ya kau kan? ganggu kesempurnaan itu ya Sulaiman kan ya. Itulah kesempurnaan Allah. Ada dibuat makhluk yang namanya setan. Ya. Ya. Protes. Yang semua bukan setan itu enggak tahu proses lagi ya. Iya. Kalau sudah kenal setan, iblis, jin, dan dajjal dan sebagainya, kalau sudah kenal, enjoy saja. Kenapa? Semua hanya perannya Allah, bukan peran kita. Iya Kang Mas? Ponco lawas itu. Mungkin sebenarnya yang butuh Allah itu ya Allah, bukan kita. Alhamdulillah. Di Banda Aceh aman-aman saja ya Kang Mas ya? Aman. Alhamdulillah. Sekarang sudah menuju musim kemarau lagi. Kemarau lagi. Ya, tapi aman-aman sehat. Alhamdulillah. Dan tolong sampaikan salam kepada Abah Mustafa ya Kang Mas ya. Lama tak jumpa dengan saudara-saudara di Banda Aceh. Ya, Pak Ferdi, Daus, Pak Mustafa Kamal ya. Iya. Kemarin malam saya baru ada duduk sama beliau. Oh, kumpul dengan sahabat-sahabat di sana. Kapannya kita main ke sana ya, ke Gebang ya. Main ke pondok, moga-moga. Ya, kan. Alhamdulillah. 2 bulan yang lalu 8 jamaah dari Malaysia datang ke pondok. Terus 3 bulan yang lalu dari Singapura datang ke pondok. Alhamdulillah ya. Sekarang gantianlah Kang Mas yang mengunjungi adindanya ini. Alhamdulillah. Biasanya di live TikTok banyak debatnya. Sini kok ada dulu saya Kang Mas mau turun. Ada masuk lagi ya. Iya, terima kasih ya Kang Mas Yusri ya. Sama-sama Kang Yusri. Alhamdulillah bisa jumpa di TikTok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kang Mas mau turun apa gimana? Kurang dengar. Kang Mas mau mau undur diri apa gimana? Mau tetap di sini? Iya, sementara mau undur diri. Oh iya, ya mungkin banyak pekerjaannya Kang Mas ya. Ya Kang Mas, insya Allah setiap malam atau setiap pagi saya live insya Allah bila diberikan kesehatan. Oke Kang Mas, terima kasih banyak. Jadi bisa pengobat rindu meskipun lewat begini ya Kang Mas ya. Ya, sami-sami Kang Mas. Ayo. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Nirwan, izin pamit dulu monggo terima kasih hadirnya. Monggo yang lainnya atau Kang Mas ini bila ada yang mau diungkap-ungkap monggo, ilmunya jangan disembunyikan sendiri. Saya pun juga ingin belajar, monggo Kang Mas. Kang Yuhe, siapa ini? Monggo. Assalamualaikum. Nggih, monggo Kang Nirwana, monggo. Kang Ada, Kang Haryanto, mana pesonanya? Kok senyum-senyum tok? Senyum-senyum tok tandanya ahli surga. Amin. Memang ahli surga dan ahli neraka itu bisa diketahui loh. Jangan nunggu besok. Ketika amal kita diterima atau ditolak pun juga harus diketahui sekarang. Jangan nunggu besok. Kadaluarsa kalau besok. Jadi maknanya amal kita diterima apa tidak ya oleh Allah. Kita sudah tahu. Bila kita yang beramal pasti ditolak. Tapi bila hanya Allah yang berkuasa atas diri kita, atas semua amal itu yang dimaksud lillahi ta'ala, hanya Allah yang beramal. Jadi kadang-kadang ada yang salah paham. Kalau hidupku ini Allah, ya berarti aku Allah dong. Ini yang salah paham ya kan? Akhirnya salah pahamnya bebas. Akhirnya meninggalkan sholat 5 waktu. Akhirnya tidak puasa ketika saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena aku sebagai Tuhan. Masa Allah sholat, masa Allah puasa. Lah jeruk makan jeruk ya kan? Jadi kalau kalau sudah merasa makrifat, kalau mau meninggalkan syariat jangan nanggung, jangan sholat dan ibadah saja. Makan tinggal, minum tinggal, duduk tinggal, berdiri tinggal, bekerja tinggal, alias apa? Matio, sudah sempurna itu. Ya kan? Istri tinggal. Iya, itu berarti kan semua syariat, ya kan? Jadi yang dimaksud yang ditinggal memang. Kalau kita tidak meninggalkan syariat, tak akan bertemu makrifat. Bila kita tak meninggalkan diri manusia kita di hati kita, maka tak akan pernah jumpa Allah. Maka yang dimaksud tinggalkan syariatmu. Maka dari itu, ketika kau sholat, ketika kau puasa, bukan sholat dan puasamu. Itulah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, hanya milikku. Itu yang dimaksud ditinggal. Sholatnya ya tetap sholat, masa makrifat tidak sholat? Mestinya kan sholat terus, ya kan Kang Mas? Masa kok ninggalkan sholat? Loh, kebalikannya. Kenapa? Karena salah memahaminya. Memang kalau belajar sendiri, maka hawa nafsu akan menjadi mursidnya. Akhirnya gaya pahami dewi, ya kan Kang Mas? Monggo mana pencerahnya Kang Mas? Gantian dong. Agar saya bisa ngopi dan ngerokok, nikmati kopi. Monggo sederek. Monggo bila ada yang mau bertanya-tanya lagi silahkan. Jadi kalau kita di dunia ini tidak bertemu Allah, apalagi di akhirat. Maknanya akhirat itu bukan besok loh ya. Kalau akhirat besok kan gaib. Kalau gaib kan tidak ada. Sama dengan tak adanya Tuhan.
Jadi yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika hatinya sudah bebas dari anar, ya itulah akhirat. Ketika sudah lillahi ta'ala, itulah kebaikan dunia dan akhirat. Itulah kebaikan syariat dan makrifat. Iya kan Kang Mas? Ketika manusianya rela ridho mati di hadapan Tuhannya, rela ridho mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya, ya itulah agama. Itulah agamanya manusia. Toh manusia semua manusia yang ada di dunia ini suatu saat akan berbondong-bondong masuk agama Islam. Apa maknanya? Mati kabeh. Ya itulah berbondong-bondong kembali kepada Allah. Bukan berbondong-bondong begawa bangkelan kabeh membaca syahadat asyhadu alla ilaha, bukan itu. Yang diterangkan Al-Qur'an, manusia akan berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Maknanya manusianya yang ketika di tsunami Aceh, ya itulah yang dimaksud korban-korban tsunami Aceh. Itulah lambang manusia-manusia berbondong-bondong kembali kepada agamanya Allah, alias jadi almarhum, orang yang dirahmati Allah. Syaratnya apa? Ya harus di sisi Allah. Ketika di sisi manusianya sudah tidak ada lagi. Bukankah begitu Kang Mas? Jangan dianggap orang yang jadi korban tsunami atau orang yang menjadi korban bencana itu tidak bahagia. Orang yang ditinggalkannya itulah yang tidak bahagia. Sedih, merana, ingat waktu hidupnya, ya kan? Sedangkan yang sudah meninggal enjoy saja, padahal mati itu enak. Kenapa manusia takut mati? Karena takut ketemu Tuhan. Kalau takut ketemu Tuhan, mana mungkin bisa ibadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Urbillah mau tanya, orang awam zikir nafas dan zikir ismuzat yang baik yang mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan yang bagus. Jadi memang tahapan-tahapan di zikir itu ada 4 tahapan. Pertama zikir apa? Jahar ya, zikir jahar. Yang pertama zikir jahar tahapannya. Yang kedua yang biasanya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata. Yang diucap di lisan inilah zikir jahar. Kemudian tahapan yang kedua zikir sirri. Di dalam hati mengucapkan Allah, Allah, Allah atau hu, Allahu, Allah sama saja. Kemudian jangan berhenti di situ saja. Jadi zikir jahar dan zikir sirri ini adalah zikir syariat. Kenapa? Manusianya yang masih menjalankan. Jadi kalau kita menekuni zikir syariat, maka akan banyak khodamnya. Khotam-khotamnya akan membuat sakti manusianya, sehingga manusianya rumongsoni wis ma'rifat. Iya. Kenapa? Karena doktrin kita selama ini menilai orang makrifat itu harus sakti, ya enggak Kang Mas? Kalau tidak sakti bukan orang makrifat namanya, ya kan? Nah, disitulah banyak khodam-khodam itu, sehingga ada orang ketika dikubur jasadnya hilang. Raib. Itu kan yang ada cari, mati raib. Orang-orang pada mencari mati raib. Agar apa? Agar dimuliakan jasadnya. Kalau sudah tidak ada manusianya, apa yang diketahui oleh manusianya? Apa tahu kemuliaan? Apa tahu kebanggaan? Oh, manusianya sudah tidak ada. Meskipun raib pun badan kita, manusianya tidak tahu apa yang dicari. Jadi yang dimaksud mati raib itu sekarang inilah, raibkan dirimu di hatimu sehingga Allah akan menjadi Tuhanmu. Ini yang dimaksud mati raib itu. Sekarang, bukan besok.
Ketawa tok Kang Haryanto ini. Jadi itu yang dimaksud mati raib. Jadi jangan terlena dengan zikir syariat, maknanya jangan terlena dengan zikir yang pertama dan kedua, yakni zikir jahar dan sirri. Naikkan lagi, perbaiki lagi, naikkan lagi kepada zikir yang ketiga, yakni sirrul asror atau fana atau sirrun fi sirrun. Jadi rahasianya zikir maknanya dalam hati merasa dilihat Allah, merasa jumpa Allah, masih rasanya manusianya. Yang merasakan masih manusianya, masih belum. Jadi ditingkatkan lagi kepada zikir yang keempat, zikir pamungkas, yakni fana udzikri. Ketika manusianya sudah tak bisa zikir lagi, yaitulah zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam santun saya selalu buat Kang Mas. Monggo Kang Mas, yang lanang sejati, lanang tenan ini. Saya lanjutkan ya sebentar ya Kang Mas. Sampai kepada fana'ul dzikri. Ketika manusianya sudah tak bisa berzikir lagi, yaitulah zikir. Maknanya ketika manusia yang sudah lillahi ta'ala dengan aktivitas yang berlaku atas dirinya, yaitulah zikir. Yaitulah zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah sendiri. Ya uripe Allah, inilah singkat simpelnya. Ya ini ada lagi, waduh susah Kang caranya gimana orang awam bisa zikir asror. Ya memang kalau manusia menyangka, beranggapan atau beranggapan susah ya dikasih susah. Tapi kalau kita berprasangka baik, ya pasti baik, ya mudah. Jadi mudahkan, jangan dipersulit jalan menuju Allah itu. Maknanya zikir itu gampang. Bagaimana sih zikir kepada Allah itu? Yojo zikir, ya itulah zikir. Kalau kita masih merasa berzikir, ya ora zikir maknanya, ya kan Kang Mas? Gampang kan? Iya. Jadi bagaimana sih cara jadi menjadi waliullah? Ya ojo jadi wali di dalam dirimu, di hatimu. Lenyapkanlah, hancurkanlah kerajaan hawa nafsu ini. Gampang kan? Jadi wali. Maknanya apa? Bukan wali versi manusia loh ya. Tapi wali versinya Allah apa? Yang mewalikan kita hanyalah uripe Allah, yaitulah walinya Allah. Ketika kita sudah tak bisa apa-apa lagi. Kang Jos ya, faham hakikat ikhlas baru bisa zikir asrar. Betul sekali. Pokoknya tidak ada yang salah manusia ini. Tidak ada yang berdosa manusia ini. Kenapa? Karena manusia dikuasai Allah yang berkuasa atas manusianya. Iya Kang Mas? Enjoy saja. Lost doll. Monggo kopi ini, monggo. Mantap guys itu guys. Jadi di sini memang kajiannya simpel saja. Jadi langsung ketemu tajalli. Bagaimana caranya tajalli? Maka hawa nafsu merasa sulit. Ya apa sih tajalli? Mana mungkin aku bisa tajalli? Pasti hatinya hawa nafsu bilang begitu ya kan? Tidak mungkin aku bisa tajalli. Tidak mungkin aku bisa ketemu Allah. Memang tak satu pun manusia bisa jumpa Allah kecuali Allah. Jadi maknanya tajalli atau wusul itu gimana? Banawis, kowe enjoy wahai hambaku, aku sing bertajalli padamu. Aku sing wusul bareng awakmu. Kowe tak ciptakno gawe tak kae klambi, ya kan? Enak kan? Itu caranya wusul dan tajalli. Iya, kenapa? Karena yang berhak wusul, karena yang berhak mi'raj, karena yang berhak tajalli ya urip iku dhewe, bukan kita. Makanya kita disuruh enjoy saja, meneng-meneng wae di dalam surga. Kabeh disediani kabeh. Kate pingin rokok, ono rokoke. Kepingin ngombe kopi, kopine wis ono. Iya kan surga kan?
Nggih. Alhamdulillah. Nah, ini ada ungkapan lagi. Berarti zikir asal meneng ada nama dan lafaz. Ya benar, meneng wae. Jadi belajarnya lewat hening. Hening berdiam diri. Mari kita latihan bersama. Ayo belajar hening ya. Belajar menuju sirul asrar dan sampai fana'u dzikri. Kita belajar bersama-sama agar bisa sampai kepada Allah. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta mulai 1 menit saja. Silakan diamalkan. Hening. Tapi saya sambil ngerokok dan ngopi ya. Silakan Anda hening ya. Kalau heningnya saya beda, karena ngerokok dan ngopinya saya pun juga hening. Orang bisa ngerokok lan ngopi kejaba Allah. Itu kan hening.